Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Baik ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita hari ini bisa berkumpul di ruangan bimbingan konseling di sekolah kita ya. Ya, ada yang tahu kenapa kalian berada di sini pagi ini? Oke, pagi ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Ada yang pernah dengar konseling kelompok? Kalau konseling individu pernah di ruangan saja sendiri-sendiri? Pernah ya, ada yang pernah, ada yang belum. Oke, ini bagi yang belum ya konseling kelompok, Ustazah akan jelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Nah, konseling kelompok sendiri itu yaitu kita di sini akan sharing berbagi pendapat gitu tentang masalah yang kalian alami. Nah, kalau untuk pagi ini kita akan komunikasi atau sharing tentang masalah kedisiplinan. Nah, ada yang tahu kedisiplinan apa? Ada yang ingin menjawab kedisiplinan? Hah? Apa itu kedisiplinan? Seragam. Kedisiplinan ada lagi yang mau berpendapat tentang kedisiplinan itu apa? Kenapa? Ketertiban. Ada lagi? Ada lagi yang ingin menjawab? Oke, baiklah. Setelah ini, sebelum kita mulai, Ustazah punya ini sebentar. Ada yang bawa pulpen? Gak ada ya? Ada. Oke. Ini dulu, pegang masing-masing. Pegang masing-masing, nak. Silakan. Kurang ya? Ini nak. Ini. Ya. Oke, sebentar pulpennya. Nah, ini Ustazah ingin tanyakan bagaimana perasaan kalian pagi hari ini. Gantian ya pulpennya ya. Apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini? Nah, ini kalau misalnya hari ini cemberut, kecewa, sedih, tadi di rumah kenapa? Atau misalnya di sekolah pagi tadi ada apa? Pilih ini 5. Kalau misalnya agak muram tapi nggak terlalu sedih banget gitu, nggak galau banget, nah itu 4. Kalau 3 itu agak cemberut, bad mood tadi pagi apa? Terus yang kedua senyum, yang pertama bahagia sekali. Coba isi ya. Sudah? Isi aja perasaan kalian pagi ini. Apa yang kalian rasain? Angka 5. Oke, kamu nak yang sebelah sini, sebelah kiri dari Ustazah, pilih nomor 2 ya. Alasannya kenapa? Karena itu kan senyum-senyum semeringah ya, tapi agak-agak setengah bahagia. Karena apa? Oh, masih ada silat hari Jumat. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai konseling kelompok ini, nah nanti kalian akan Ustazah minta mengutarakan pendapat tentang masalah yang berkaitan tentang kedisiplinan ya. Nah, sebelumnya kita mulai berdoa dulu. Ustazah minta yang memimpin doa dari sebelah sini. Silakan. Preparation for praying. Preparation for praying. Let's pray together begin. Let's pray together begin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang kita
Billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah sebagai Tuhanku dan aku rela Islam agamaku dan aku rela Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahami kepadaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah ketakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Karena kita semoga kegiatan hari ini dilancarkan. Jadi sebelumnya kita harus meminta kepada Tuhan ya, kepada Allah agar dilancarkan pada pagi ini proses konseling kelompok. Nah, oke. Selanjutnya saya berterima kasih karena kalian telah menyempatkan hadir ke sini ya, telah mau bergabung, telah bersedia gitu mengikuti kegiatan konseling kelompok ini tanpa ada paksaan kan ya. Oke, keinginan sendiri juga ya nak, niat ya. Oke, terima kasih. Kemudian Ustazah akan menjelaskan sebentar tentang asas-asas yang ada di dalam konseling kelompok. Sebelumnya ada yang pernah dengar asas-asas konseling kelompok? Belum ya. Oke, asas-asasnya sendiri yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini ketika kalian mengungkapkan masalah kalian yang sedang alami berkaitan dengan kedisiplinan, tenang aja. Insya Allah Ustazah akan menyimpannya secara baik-baik dan teman-teman di sini juga berjanji ya untuk tidak menceritakan keluar selain yang ada di sini ya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, asas ini nanti dari kalian kan akan bercerita, akan membicarakan masalah yang kalian hadapi gitu ya tentang kedisiplinan ini. Nah, itu sukarela tanpa adanya paksaan. Misalnya Fahmi dipaksa oleh siapa Zatfan untuk menceritakan itu nggak ada ya. Jadi benar-benar loss keinginan kalian sendiri tanpa ada paksaan. Kemudian ada keterbukaan. Nah, ini penting sekali karena kan kita di sini melaksanakan konseling kelompok, yaitu kalian akan mengungkapkan bergantian dan akan memberikan pendapat gitu antara satu dan lainnya gitu. Misalnya kamu siapa Fahmi punya masalah misalnya susah bangun tidur sehingga telat sekolah. Nah, itu nanti akan diberi masukan oleh Faiz misalnya cara untuk mengurangi agar tidak telat bangun siang itu seperti apa gitu ya. Nah, itu asasnya. Kemudian asas kekinian yaitu masalah yang dihadapi itu bersifat sekarang. Berarti seperti sekarang kan kita akan melaksanakan konseling kelompok tentang kedisiplinan. Nah, itu yang sedang dihadapi sekarang kan ya, itu ya, itu kekinian. Itu si asas-asas dari konseling kelompok sendiri. Nah, sebelum kita mulai kegiatan intinya, Ustazah ingin kalian memperkenalkan terlebih dahulu nama kalian. Jadi Ustazah punya permainan seperti ini sambil nyanyi ya. Jadi misalnya Ustazah dan Ustazah ya, Ustazah contohin, hey siapa saya? Saya Ica, hobi kuliner. Hey siapa kamu? Saya Faiz. Hobi Menggambar. Terus lanjut. Hey kamu panggil, bilang ke Bagas. Hey siapa kamu? Hey siapa kamu? Saya Bagas, hobi basket. Iya, lanjut. Hey Siapa kamu? Foto. saya Dah. Hobi main bola. main bola. Coba kamu. Saya Farid, hobi main basket. Siapa kamu? Saya Fahmi, hobi fotografi. Fotografi. Hey siapa kamu? Saya Zarfan, hobi berenang. Berenang. Oke, tepuk tangan. Bedanya juga keren ya. Oke, untuk relax karena kan kegiatan ini perlu adanya keterbukaan, terus nanti kalian akan banyak bercerita. Sebelumnya kita relaksasi dulu seperti tadi perkenalan ya, jangan tegang-tegang, biasa aja atau saja seperti biasa ya kita melakukan konseling di
individu. Kemudian setelah ini sebelum kita melakukan tahap inti, Ustazah mau kita main game lagi. Nah ini gamenya adalah Truth or Dare. Tahu apa Truth or Dare? Tahu. Tentang apa Truth or Dare? Ya, golongnya. Apa? Hah? Apanya? Iya, jujur dan tantangan. Oke, ada yang pernah bermain ini? Pernah sering ya? Iya. Tantangannya aneh-aneh kak? Boleh. Hah? Boleh. Oke. Ini Ustazah, ini ada bola. Tahu bola ini tuh apa? Untuk apa ya? Ada yang penasaran? Oke, ini bolanya nanti jadi ceritanya kita bernyanyi. Kita kesepakatan mau lagu apa? Yang pertama. Yang gampang aja, lagu kecil juga boleh. Apa ya? Lagu Langit-Langit. Langit boleh. Langit-Langit boleh. Apa enggak? Oke. Nanti kalau saya bilang stop, berarti bola itu dipegang oleh yang stop, itu nanti kita kasih tantangan. Oke? Setuju? Pertanyaannya dari Ustazah, tinggal pilih truth or dare. Oke? Daripada tadi dari sini perkenalan, sekarang dari kanan Ustazah. Ayo. Balonku ya, kita kesepakatan. Ya, sambil nyanyi. Yuk. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Dua warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. 100 balon hijau, hatiku sangat kacau. Oke, berarti ada di Dava. Dava maunya apa? Truth or dare? Ya. Ya, berarti tantangan ya. Oke. Oke, sekarang Ustazah, tantangannya untuk Dava adalah coba tirukan suara bebek kita makan. Oh, bebeknya minta makan sedih. Oh iya, karena lapar ya, jadi sedih. Oke. Oke, terima kasih dapat tepuk tangan. Dapat hebat. Lanjut. Ya, tetap dipegang Dava. Dava ke sini ya. Muternya ke sana. Lagu apa? Yang kedua maunya? Bebas, lagu bebas apa nih? Hah? Apa nih? Potong bebek angsa boleh. Ayo. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kanan, serong ke kiri. La 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 la. Serong ke kanan, serong ke kiri. La 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 la. Oke, Zarfan, pilihnya truth or dare? Truth. Jujur. Ding 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 ding. Kira-kira apalah pertanyaan yang cocok untuk Zarfan? Jadi kami harus jujur ya, nggak boleh nyerang ya. Oke. Kapan terakhir bilang I love you ke mama? Ke mama loh, bukan namanya mama loh. Kapan terakhir bilang I love you ke mama? Ke mama ya? Iya, 2 hari yang lalu gimana nih? Ya, Ekspresinya gimana? Lagi bangun tidur. Pas bangun tidur, mama pas masak bilang I love you mama. Iya, masakan iya. Iya gitu apa? Enggak, Iya, masakan ini ini. pas habis masak kan, masakannya enak. Apa bilang? Masakannya enak gitu, jadinya bilang I love you mama gitu. Kalau masakannya nggak pas, tetap bilang I love you. Tetap Apa bilang enak mama aja. mama nggak enak nih mah? Enggak. Enggak ya. Oke, terima kasih Zarfan. Sekali lagi ya. Sekali apa 2 kali? 2 kali lagi deh. Tentang apa nih? Lagunya apa maunya? Lagunya apa maunya? Ya sekali lagi deh. Setelah itu kita ke tahap inti ya.
Pelangi-pelangi ya. Oke. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerhana, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oke, kalau Faiz nih, Faiz cenderung kalem ya. Kalem banget nih, Faiz. Kalem banget, cool. Oke, Faiz. Jujur juga nih. Oke, pertanyaan buat Faiz ini. Kira-kira apa yang cocok ya? Bapak saya Faiz karena emang tipenya jujur juga ya, dari hati banget ya. Oke. Apa film yang membuat kamu menangis? Buat film. Ya, yang pernah kamu tonton yang buat kamu menangis. Pikir berarti nggak pernah nangis ya? Atau hal apa yang pernah buat kamu menangis terakhir kali kamu? Dimarahin mama atau nggak lulus menang puasa? Ya itu pas. Pas apa? Ikut menang puasa? Pas ya itu nafas dulu. Pas ikut menang puasa lulus terharu. Ya, terharu. Masya Allah hebat. Kita beri tepuk tangan untuk Faiz. Oke teman-teman, terima kasih. Itu tadi kita pengantar ya, pengantar sebelum masuk di kegiatan inti. Nah ini mulai serius tapi santai, oke? Nah ini tahap peralihan. Jadi Ustazah akan menanyakan kakak kalian dulu, apakah siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap ya Nak ya? Jadi ini nanti kalian akan mengemukakan isi permasalahan kalian masing-masing yang kalian hadapi ya, tapi terkait dengan kedisiplinan. Oke, nah di sini tahap kegiatannya pertama Ustazah karena melihat observasi dari kegiatan sehari-hari kalian gitu. Mohon maaf karena masih banyak yang belum tertib dalam aturan di sekolah. Contohnya seperti misalnya rambutnya agak-agak panjang poninya ya. Nah itu masih Ustazah lihat beberapa anak. Kemudian ada yang ketika belajar itu sibuk sendiri, berisik. Jadi ustazahnya sedih. Ini dengerin nggak ya teman-teman gitu ustazahnya gitu. Terus ada juga yang jajan ke kantin bajunya belum rapi. Masih ada yang tidak pakai dasi, bajunya dikeluarin. Terus ada juga yang sepatunya masih warna-warni. Terus misalnya sore Ustazah lihat berantakan, ini yang piket ada nggak ya? Nah itu ya, jadi ada beberapa banyak hal yang mesti kalian sadari gitu tentang disiplin, kedisiplinan, tata tertib, aturan sekolah. Kalian menyadari nggak? Kalau pernah masih kurang gitu dalam disiplin? Oke, nah sekarang Ustazah akan bertanya ke kalian secara bergiliran bergantian tentang masalah yang kalian hadapi. Oke, siap-siap? Ustazah minta yang pertama mengungkapkan adalah coba siapa duluan yang ingin? Kami. Oke. Fahmi, oke, tentang masalah tata tertib aturan sekolah. Kalau aku suka lupa potong rambut sama suka bajunya dikeluarin saja. Iya, itu ya kalau Fahmi ya. Jadi kendalanya susah, begitu sulit memasukkan baju dan potong rambut. Oke, itu dari Fahmi. Ada yang kedua ingin mengungkapkan? Jangan nunjuk, terus ada duluan dari sini. Oke, siapa lagi yang kedua? Terus saja tunjuk apa ada yang ingin menyampaikan lagi? Dapat, kalian dapat. Oke, dapat silakan. Permasalahannya apa nak? Sering telat masuk kelas. Sering telat masuk kelas. Oke, itu yang dialami Dava ya, sering kali terjadi ya. Yang sering dilakukan Dava tentang tata tertib aturan sekolah ya. Kemudian ada lagi, sudah 2 orang. Ya. Itu saat upacara menanam atributnya nggak lengkap. Nggak lengkap, apa yang biasanya ketinggalan? Topi, dasi. Topi, dasi, itu yang sering terlupakan, terabaikan, kasihan dilupain ya. Asal jangan lupain teman-teman Ustazah
Ustazah Ustaz ya. Oke, terima kasih Faiz. Itu yang dikendala Faiz tadi atribut upacara. Kalau Dalfa menyatakan sering telat masuk kelas. Kalau Fahmi rambut, kadang lupa cukur rambut. Kemudian ada lagi? Ya. Kenapa tadi tangan mengungkapkan? Oke. Kenapa? Faris? Nah, Sering ngobrol di kelas saat jam pelajaran. oh sering ngobrol-ngobrol. Ngobrol apaan? Tentang siapa? Tentang dia. Enggak lagi. Hah? Ngobrolnya itu biasanya sekelas atau gimana? Kayaknya sih yang Ke belakang apa ke samping teman kamu? ke samping. Ke samping ya, temannya sebangku gitu ya, semeja. Oke, itu Faris ya. Tadi sering ngobrol dengan teman sebangku ketika Ustazah menjelaskan. Sering terjadi ya, Nak? Sering. Itu kalau Ustazahnya menegur, ada yang udah menegur? Ada. Kadang pertama doang gitu. Iya. Tuh, itu diem terus nanti diulangi lagi. Seringnya gitu. Oke, itu ya permasalahannya. Faris, astagfirullahaladzim. Oke, lanjut lagi. Siapa? Dalfa udah, tinggal Bagas dan Darfan. Darfan apa nak? Jarang melaksanakan piket Jarang melaksanakan piket kelas. Karena apa nak? biasanya sih pengen cepat-cepat pulang. Oh iya, nanti dia alasannya nanti secara pendidikan ya. Sekarang masalahnya dulu apa nak? Tadi jarang melaksanakan piket kelas. Jadi kelasnya terlihat kusam kalau pas Darfan piket kita lihat ya. Darfan hari apa piketnya? Rabu. Rabu. Oke. Kemudian terakhir siapa? Paling suka nggak senyum, nggak nyapa dulu aja. Oh, sok dulu gitu ya. Buka kata kasar. Oh, kata kasarnya biasanya tentang binatang atau gimana? Suka keceplosan gitu ya, refleks. Kalau temennya apa gitu, bikin emosi gitu refleks. Oke, nah tadi sudah menyebutkan ya, ini kalian sadari kalian pernah melakukan atau melanggar tata tertib aturan sekolah. Ini yang sering kalian alami di diri kalian masing-masing ya. Sekarang Ustazah ingin tahu mengapa sih kalian, apa yang melatar belakangi kalian melakukan hal itu, kadang malah berulang-ulang dan sulit untuk meninggalkan hal-hal yang melanggar aturan tersebut. Oke, sekarang siapa yang mau alasannya dulu? Tadi setelah melakukan itu alasannya apa? Siapa yang mau duluan? Ayo jangan tunjuk-tunjuk, kalau yang tunjuk-tunjuk kesulitan balik ya. Oke, Fahmi apa? Alasannya kalau potong rambut suka nggak sempat kalau misalnya hari libur gitu. Sama kalau di keluar itu udah nggak nyaman, berarti udah kecil. Oh gitu, kekecilan jadi nggak nyaman ya. Jadi kalau dimasukin itu suka tidak nyaman, sempit ya. Oh itu alasannya. Oke lanjut. Siapa lagi tadi? Ini kan Fahmi tadi masalahnya tentang baju keluar. Nah alasannya kenapa keluar? Ternyata seperti itu ya. Oke, ada lagi? Siapa? Kenapa alasannya? Biasanya kasihkan main ngobrol keluar. Kasihkan main ngobrol jadi telat masuk kelas. Iya. Jadi pas jam pergantian jam pelajaran suka kelupaan karena asik ngobrol jajan sama temennya di luar kelas. Itu alasannya dapat. Kemudian ada lagi? Iya, Pak Faris apa nak alasannya? Ada teman ada ngobrol. Ada temen yang ajak ngobrol juga Iya, sampai iya. kelupaan. Kamu yang ngajak apa temennya yang ngajak? Kadang-kadang aku, kadang-kadang teman. Kadang-kadang kamu, kadang-kadang teman. Terus siapa lagi? Sebentar ya. Ada lagi yang mengungkapkan? Siapa duluan? Sweet dulu. Sweet. Batu bertikar. Kemudian Faris. Pas berangkat sekolah itu kadang-kadang buru-buru jadi topnya udah kemaluan kami. Lupa naruhnya di mana gitu ya. Pagi-pagi ribet mau berangkat, buru ya. Tapi kamu teman di mana? Sulit boleh ganti. Oh, jadi dekat ya kalau dari sekolah hanya 10 menit. Jadi buru-buru. Berangkatnya suka mepet nggak? Enggak ya. Tapi gitu ya, suka ada aja yang ketinggalannya. Sama kayak Ustaz dan lupanya. Tapi kita harus berbenah diri kalau kita menyadari apa yang kurang dari diri kita. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya. Kalau yang berkata kasar paling gara-gara bad mood.
bad mood. Bad moodnya tentang apa? Gak dibalas chat sama seseorang? Hah? Oh, enggak. Yang paling kalau ada yang kalau ada yang ngeselin. Oh, ada yang ngeselin pagi-pagi misalnya gitu ya. Jajannya kurang dari mama, suka bad mood. Enggak, ada yang teman gitu pagi-pagi udah bikin kesel gitu. Itu jadi kamu jadi bad mood, jadi kalau ketemu siapa lupa nyapa gitu ya. Ketemu ustazahnya lupa nyapa gitu. Terus ke teman juga jadi males gitu ya nunggu ya. Oke, itu ada lagi? Siapa yang belum? Udah ya, udah semua. Oke, terima kasih sudah mengungkapkan masalahnya dan alasannya ya. Sekarang Ustazah minta dari permasalahannya siapa dulu ya? Pak Is tadi ya, ada yang ingin menyampaikan bagaimana ya tipsnya supaya mengurangi itu gitu, kelupaan itu. Siapa dulu? Darfan, ya boleh. Kalau kayak gitu tuh jadi ada industri itu dikumpulkan dalam satu lemari, jadi tertata kan. Kalau pengen berangkat juga udah sekalian sama semua ibu. Bagus banget Darfan masukannya. Jadi itu ya, jadi harus ditaruh, diletakkan barangnya di tempat yang memang di situ aja gitu ya, jadi nggak kemana-mana ya. Makasih Darfan, tangan buat Darfan. Keren Darfan juga, keren Darfan. Keren. Oke, lanjut. Tadi permasalahan ini. Sekarang masalahnya siapa lagi? Ada Pak, siapa yang mau itu bantu? Dapat nggak sudah ada masalahnya? Kamu tadi apa? Tadi telat masuk kelas. Apa nak? Silakan. Bawa jam sendiri. Bawa jam sendiri. Emang bawa jam siapa? Saya orang. Oh enggak. Nunggu jam. Oh jadi pakai jam tangan gitu ya sebelum masuk ke kelas, jadi biar tahu. Oh istirahat misalnya 30 menit. Berarti dilihat kalau 5 menit belum selesai jajan harus dikondisikan gitu ya. 5 menit sebelum masuk harus sudah selesai jajannya gitu ya. Oke, ada lagi selanjutnya masalahnya siapa ya? Fahmi tadi masalahnya Suka lupa cukur rambut sama baju dikeluarin. suka lupa cukur rambut dan baju dikeluarin. Tipsnya siapa yang tahu caranya bagaimana biar tidak lupa biar tidak sering mengeluarkan baju? Mungkin ada yang punya? Pakai gesper supaya tidak keluar gitu ya, jadi rapat gitu ya, kenceng ya. Oke Fahmi, gimana masukannya dari Pak Faris? Bisa dipahami, bisa diterima? Bisa. Oke, tepuk tangan buat kalian semua, hebat. Kita bilang saya keren, saya keren. Oke. Saya hebat, saya akan disiplin, mantap. Oke, itu tadi kalian sudah mengungkapkan masalah masing-masing dari diri kalian ya tentang kurangnya tata tertib sekolah. Kemudian sebentar, ini selanjutnya Ustazah akan memberikan kontrak perilaku. Di sini kalian akan membuat perjanjian antara kalian dan Ustazah untuk bisa lebih meningkatkan ketertiban atau kedisiplinan ya aturan sekolah. Di sini kalian tolong isi jadi behavior kontrak ini tentang teknik dari konseling kelompok. Jadi supaya Ustazah bisa melihat dari diri kamu untuk bisa komitmen, terus nanti bisa menunjukkan perubahan di dalam diri kamu tentang kedisiplinan. Jadi nanti bikin kontrak perilaku itu ada hal apa aja yang harus lebih diperbaiki. Kemudian ada reward dan punishment. Reward apa reward? Hadiah. Ya, kalau kalian nanti bisa kontrak itu sukses, berarti akan mendapatkan hadiah sesuai yang kalian sepakati. Tapi kalau tidak, ada punishmentnya juga sesuai yang kalian sepakati juga. Oke? Ya. Ini. Bentar, Ustazah kasih dulu ya.
nanti pokoknya gantian saja ya nak ya. Sebenarnya Ustazah mau minta tolong nanti kamu bawa laptop di sini. Ada yang mau laptop nggak? Ya udah, berarti nanti untuk ada yang di Google Form kalian mengisinya lewat Google Form, nanti Ustazah kasih tahu. Ada hal lain yang harus diisi. Sekarang isi yang ini dulu ya. Sayang. Ini nama lengkap saja. Kenapa? Nama lengkap. Ya, nama lengkap dan saya nama lengkap terus di situ ditulis bentar. Itu dia. Oke, diisi terlebih dahulu ya nak ya. Ini kita sepakati sampai tanggal berarti yang kontrak sekarang tanggal 28 ya. Berarti dimasukkan berapa ya? Atau hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 2 ya, tanggal 2 berarti itu kontrak. Oh 1 ya. Ya udah 1 November. 1 November 2022 ya. Berakhirnya kontrak ini. Jadi di sini ada kontraknya, kamu masuk kelas tepat waktu, terus seragam rapi dan lengkap, kondusif di dalam kelas, tidak bermain laptop untuk hal selain belajar, kemudian menyapa salam ke guru dan teman, terus ada melaksanakan piket kelas ya, kuku dan rambut rapi, jadi dipotong kalau kuku itu udah dipotong. Dan ini tanda tangan kamu, nama lengkap, terus tanda tangan kamu. Nama lengkapnya di titik-titik yang sebelah sini nak. Sini, sini. Ini nama lengkap ya, nama lengkap. Di bawah ini. Iya, nama kamu. Di sini nih di titiknya di atasnya nih, nama lengkap. Ya, 1 November 2022. Sudah? Ya, dipegang kalian dulu. Kemudian Ustazah akan sedikit menerangkan tentang disiplin ya. Sambil kamu nulis kontraknya. Nanti setelah ini Ustazah harapkan ketika kontraknya berakhir, kalian bisa memenuhi sesuai yang ada di aturan ini ya, di kontrak ini. Ustazah lihat perkembangannya bagaimana, Ustazah pantau terus wawancara juga dari Ustazah, dari salah satu kalian juga. Kalau misalnya nanti kalian bisa berubah dan sesuai aturan di kontrak, berarti nanti ada rewardnya. Kalian mau apa? Voucher jajan di Enhamat ya. Oke. Kalau melanggar? Kalau masih ada yang melanggar, punishment-nya? Oh, balikin vouchernya. Boleh ya, tulis voucher jajan di Enhamat. Ditulis voucher jajan di Enhamat. Boleh di kon. Kalau melanggar berarti vouchernya dibalikin, dan nanti misalnya membantu Ustazah membersihkan kelas ya.
setiap pulang kalau ada yang masih dilanggar, selama kan ini tanggal 1 berakhir kontraknya ya, berarti 2 hari sampai tanggal 3. Kalau Ustazah lihat sampai tanggal 1 belum ada perubahan sesuai dengan di kontrak, nanti kita membersihkan kelas ya. Ustazah bantu, Ustazah pantau. Itu punishment-nya, oke? Ya, ditulis punishment-nya boleh melaksanakan tiket kelas selama 2 hari. Sini juga. Ya, di bawahnya aja, di bawahnya sini, di bawahnya sini nak boleh. Punishment itu titik 2, punishment titik 2, punishment, ya. Oke, sambil itu saya bacakan sedikit ya pengertian disiplin. Kalau menurut kalian apa tadi? Mentaati aturan ya yang berlaku di sekitar kita, bisa di rumah, di sekolah, dan di mana-mana ya. Kemudian contoh disiplin di sekolah tadi di kontrak berlaku ada ya, seperti masuk kelas tepat waktu, tidak berkata kasar, memotong kuku rambut, memasukkan rapih pakaian dan seragamnya sesuai aturan sekolah. Kemudian ada faktor internalnya, di sini ada faktor pembawaan, kesadaran, ada faktor minat, motivasi, ada faktor pola pikir. Nah, kalau eksternalnya ini biasanya pengaruh dari teman, terus dari lingkungan, terus bisa dari kalian melihat teladan supaya menjadi disiplin. Oke, itu aja tentang disiplin. Nanti Ustazah minta lagi LKPD, lembar kerja peserta didik, ini diisi. Boleh sekarang sambil selesai dari kontrak berlaku ya. LKPD-nya diisi juga. Oke, dan kontrak perilaku sudah dijalankan ya. Kita tahap kegiatan hari ini sudah, tadi tahap pembukaannya sudah juga, semuanya sudah berjalan lancar. Kemudian sekarang Ustazah minta beberapa dari kalian tentang pesan dan harapan selama mengikuti konseling kelompok. Siapa yang berani? Pesan dan kesan setelah melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini. Ya, ada. Coba. Ya, kami apa nih? Kesannya setelah mengikuti kegiatan tadi? Alhamdulillah dapat banyak ilmu baru, juga termotivasi buat merubah diri lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Keren, Fahmi. Tangan lagi. Oke, ada lagi yang bisa merefleksikan kegiatan hari ini? Ada lagi nak? Siapa lagi selain kami? Ya, dapat apa? Bisa dapat merubah diri ke depannya biar lebih baik. Merubah diri Ke depannya biar lebih baik. biar lebih baik ya. Bisa ya, insya Allah ya nak. Setelah kontrak berlaku tadi kita sudah masa konseling kelompok, terus ada tahapan ini juga, ada kontrak berlakunya. Berarti kalian harus bisa merubah diri kalian ya ke lebih baik untuk menjadi tertib aturan sekolah. Oke, tadi sudah. Nah, nanti Ustazah juga minta tolong ada link nanti dikirim ke WhatsApp kalian ya. Ini sebentar. Jadi nanti aja nak, boleh deh. Sebentar. Nah, ini nanti ada linknya. Nanti di share di Ustazah share di WhatsApp link untuk evaluasi hasil dan ini kepuasan konseling. Jadi di situ nanti misalnya ada guru konselor memberikan penjelasan tentang disiplin, terus konselor ramah ke kalian. Nah, itu ada pilihannya sangat puas, biasa saja, ada tidak puas juga. Nanti Ustazah lihat dulu ya.
Ini mengisinya seperti ini. Nah, ini nanti Ustazah akan kiriminnya ya ke WA kalian ya. Ini di sini ada kepuasan konseling. Nah, ini caranya checklist di kotak ini. Misalnya sambutan pertama konselor itu saja ya, konselor terhadap klien itu kalian. Misalnya sambutannya tadi gimana, itu kalian sangat puas, checklist yang sangat puas. Kalau puas, checklist puas. Kalau tidak puas, checklist tidak puas. Sampai di nomor terakhir ya. Nah, itu untuk mengisi kepuasan konseling. Selanjutnya ada evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil nanti saya akan mengirim linknya ke kalian ya. Nah, ini nanti ada beberapa pernyataan seperti tadi. Ini ada pilihannya sangat setuju, ragu, kurang setuju, sangat tidak setuju. Nah, misalnya yang pertama pernyataannya, saya dapat mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, ini jawabannya ragu, terus ragu. Tapi setelah tadi kita konseling kalian mantap dan ingin berubah diri, berarti jawabnya sangat setuju. Gitu ya nak ya. Diisi nanti linknya saya kasih melalui WA grup. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah kegiatan hari ini bagaimana perasaannya? Yang pertama tadi yang tentang emoticon, kalau setelah melakukan ini bagaimana ya perasaannya? Iya. Nomor berapa? Nomor berapa? Satu, Masya Allah. Kita bikin PNS saja ya. Hebat, tepuk tangan lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita melaksanakan ya tadi kegiatan dari mulai awal pembukaan ke tahap inti, dan telah Ustazah kasih juga evaluasi hasil dan kepuasan konseling ya. Nah, ini LKPD-nya jangan lupa juga diisi ya. Ini nanti ini nanti ada pengertian disiplin, terus tuliskan aturan sekolah yang kamu ketahui, terus ada manfaat disiplin, terus ada cara agar kamu bisa lebih disiplin. Kemudian yang terakhir, rencana kamu selanjutnya setelah mendapatkan konseling tentang disiplin. Oke, ya tadi karena kita buka dengan berdoa, berarti menutup dengan siapa tadi membuka berdoanya dibuka oleh Pak Istri, ditutup oleh Pak Istri. Preparation for pray. Let's pray together again. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua ya, telah hadir di sini, mengikuti dengan tertib, telah mengikuti arahan, terus bisa saling bertukar pikiran. Setelah itu Ustazah harapkan setelah menandatangani dan mengisi kontrak perilaku ini, berarti perilaku apa yang harus diperbaiki? Yang bisa ditingkatkan? Dan disiplinan. Oke. Sekian dari Ustazah untuk kegiatan konseling kelompok hari ini. Kita bilang kepada diri kita dulu, kita hebat. Kita hebat. Saya hebat. Saya hebat. Saya bisa disiplin. Saya bisa disiplin. Oke, tepuk tangan. Ya, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.